Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan saat ini kita sudah sampai pada bab yang ke-14, ya, babun fil iktisadi fil ibadah, dan kita sudah sampai pada hadis yang kedua. Sebelum saya bacakan hadis yang kedua, ya, saya ingin sedikit mengomentari terkait bab ini, babun fil iktisadi fil ibadah. Bab ini berbicara tentang tidak bolehnya berlebihan dalam beribadah, sewajarnya. Nah, akan tetapi yang jadi pertanyaan, apakah tidak boleh berlebihan itu tidak boleh banyak jumlahnya? Tidak boleh banyak macamnya? Jadi harus sedikit? Atau seperti apa? Ya, jadi kalau ada seseorang yang memiliki semangat tinggi, banyak melakukan sholat, banyak melakukan saum, banyak membaca Quran, banyak berzikir, ya, apakah itu termasuk berlebihan? Apakah itu termasuk gulu, ya, yang dilarang oleh Nabi SAW, atau tidak? Nah, bagaimana ukurannya, apa gitu? Ya, jadi sebagaimana dalam hadis yang pertama kemarin, bahwa yang pertama adalah tidak boleh menyulitkan diri sendiri, ya, tidak boleh menyulitkan diri sendiri sehingga banyak tapi tidak konsisten, tidak istiqomah. Nah, ini tidak baik, karena khairul amali madawama sahibuhu, madawama alaihi sahibuhu. Yang baik itu adalah yang terus, yang konsisten, yang istiqomah. Sedikit saja itu baik, apalagi banyak. Jadi yang baik itu yang terus, yang konsisten, bukan yang yang banyak saja. Jadi banyak saja tidak cukup, gitu. Banyak dan konsisten. Tapi lebih baik mana? Banyak konsisten atau sedikit konsisten? Banyak konsisten, ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 32 menyebutkan, ya, inna summa aurasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah zalika huwal fadlul kabir. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian kami wariskan kitab itu, kitab apa? Al-Qur'an, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Ya, maka di antara hamba itu ada yang zalimun li nafsi, ada yang menzolimi dirinya dengan apa? Dengan meninggalkan kewajiban, melakukan yang diharamkan, dengan bermaksiat. Ini yang pertama, kelompok yang pertama zalimun li nafsi. Wa minhum muqtasid. Nah, ini yang kedua, ada yang pertengahan, muqtasid. Artinya apa? Kelompok kedua ini hanya mencukupkan diri dengan menjalankan kewajiban, ya, menjalankan kewajiban dan meninggalkan apa yang diharamkan, tidak menambah dengan apa yang disunahkan dan tidak menjauhi apa yang menjadi makruh. Nah, kemudian kelompok yang ketiga ini yang terbaik, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu berlomba dalam kebaikan. Nah, tentunya orang yang selalu berlomba dalam kebaikan pasti akan selalu terdepan dan selalu ingin banyak, ya, karena punya jiwa al-hirs, ya, termasuk thalibul ilmi. Dalam mencari ilmu itu harus memiliki jiwa al-hirs. Apa tuh? Rakus, ya. Jadi dikasih satu nggak cukup, minta dua. Dikasih dua tidak cukup, minta tiga. Nah, begitupun dalam beribadah. Tapi ingat apa yang tadi, yang penting adalah konsisten. Jadi
dalam bab ini ya, Imam Nawawi ingin menekankan kepada kita bahwa tidak apa-apa sedikit, yang penting konsisten. Ya. Tapi lebih baik lagi banyak dan konsisten. Dan ingat, sebagaimana kemarin disampaikan oleh Ustaz Khalid bahwa dalam beribadah itu konsepnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita itu pada hakikatnya tidak mampu untuk beribadah kecuali atas pertolongan Allah. Makanya banyak berdoa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, sedikit konsisten karena pertolongan Allah, banyak konsisten juga karena pertolongan Allah. Baik, saya bacakan dulu hadisnya, agak panjang tapi mudah-mudahan waktunya cukup. Hadis ini qala al-muallifu rahimahullahu taala an Anasin radhiyallahu taala anhu qala jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha wa qalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana fa usalli al-laila abadan wa qala al-akhar wa ana asumu ad-dahra abadan wa la uftir. Wa qala al-akhar wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antumul ladzi qultum kadza wa kadza amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik ya. Anas bin Malik termasuk sahabat yang muda, lahir 10 tahun sebelum hijrah. Beliau nasabnya An-Najari, Al-Ansari An-Najari. Jadi lahir di Madinah 10 tahun sebelum hijrah. Setelah Nabi hijrah, Anas tinggal bersama Nabi, membantu Nabi. Ya, 10 tahun Nabi di Madinah kemudian meninggal. Jadi ketika Nabi meninggal, Anas dalam umur 20 tahun. Nah, banyak juga Anas meriwayatkan hadis dari Nabi SAW karena kedekatannya. Nah, dalam hadis ini Anas mengatakan ada 3 orang yang datang kepada Nabi SAW, datang kepada rumah-rumah istri Nabi. Ya, 3 orang datang kepada rumah-rumah istri Nabi. Untuk apa? Untuk menanyakan tentang ibadah Nabi. Gimana sih Nabi itu SAW beribadah? Ya, berapa jumlahnya? Bagaimana ibadahnya? Pokoknya ditanyakan sedetail mungkin. Falamma ukhbiru, ketika dikabarkan ibadahnya Nabi, ka'annahum taqaluha, mereka menganggap sedikit apa yang dilakukan oleh Nabi, dianggap sedikit oleh mereka karena mereka punya semangat yang tinggi. Wa qalu, dan kemudian mereka mengatakan aina nahnu minan nabi. Ya, di mana posisi kita dari Nabi SAW? Artinya mereka membandingkan dirinya dengan Nabi. Qad ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi saja yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang lalu dan dosa yang yang akan datangnya. Tapi tapi tetap beribadah walaupun sedikit anggapan mereka, ya, sedikit menurut mereka. Qala ahaduhum, maka kemudian mereka mengatakan amma ana fa usallil lail abadan. Kalau begitu saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Jadi malam saya akan saya isi dengan sholat, tidak tidur sedikit pun. Wa qala al-akhar, kemudian yang kedua mengatakan kalau saya akan saum terus, tidak diselingi dengan buka. Jadi setiap hari saum. Wa qala al-akhar, dan yang ketiga mengatakan kalau maka saya akan meninggalkan wanita. Ya, maka saya tidak akan menikah selamanya. Fajar Rasulullah SAW ilaihim. Kemudian Nabi datang kepada mereka, kemudian berkata, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang mengatakan ini dan itu? Kemudian Nabi mengatakan, ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah, akulah yang paling takut
ya kepada Allah dan akulah yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir, akan tetapi saya saum dan kadang saya buka. Wa usolli wa arqud, dan saya sholat malam dan saya pun tidur. Wa tazawwajun nisa, dan saya pun menikah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan saya. Ya. Banyak faidah tentunya dari hadis yang mulia ini, akan tetapi karena waktu saya akan menyebutkan beberapa saja yang bisa kita ambil faidahnya. Yang pertama, ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, ja salah satu rohtin ila buyuti azwajin Nabi. Jadi ada 3 sahabat yang datang kepada rumah Nabi, rumah istri-istri Nabi, untuk menanyakan apa? Keadaan ibadah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Faidah yang bisa kita ambil adalah bahwa para sahabat itu sangat mengidolakan Nabi. Ya. Nah, bagaimana kita? Apakah kita sudah mengidolakan Nabi? Apakah kita sudah menjadikan Nabi sebagai suri teladan kita? Sehingga para sahabat itu banyak dalam hadis, ya, datang kepada Nabi untuk bertanya, ingin tahu apa yang dilakukan oleh Nabi ketika mereka tidak bisa melihat Nabi. Termasuk ini 3 orang ini datang ke rumah-rumah Nabi untuk menanyakan bagaimana ibadah Nabi di rumah. Karena ibadah Nabi di rumah mereka tidak bisa lihat, hanya keluarganya yang lihat. Itu. Ya. Jadi ini benar-benar sahabat itu memiliki semangat, ya, untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi tingkah laku Nabi itu benar-benar diikuti sebisa mungkin, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mereka dikabarkan tentang sifat ibadah Nabi, ka'annahum taqaluha, mereka menganggap sedikit. Ya, mereka menganggap sedikit, kok ibadahnya Nabi seperti sedikit, gitu. Nah, dari kalimat ini, ya, ada faidah yang bisa kita ambil, yaitu apa? Bahwa ibadah itu bukan masalah sedikit atau banyak, tapi yang penting kualitasnya. Jadi kalau dulu kita jelaskan bahwa mungkin saja amalan itu kecil, tapi ternyata besar karena niatnya. Mungkin saja ibadah itu besar, tapi jadi kecil karena niatnya. Nah, jadi bukan besar kecil atau banyak sedikit, tapi dilihat dari kualitas niat. Kemudian juga apa? Ahabul a'mali ilallahi yang dawam, ya. Tadi. Jadi yang paling penting itu adalah yang konsisten, yang terus dilakukan, tidak sekarang sholat 21 rakaat, kemudian kata Ustaz Khalid apa? Besoknya sudah 11 rakaat, besoknya lagi sudah 3, tinggal 1, besoknya lagi sudah tidak sholat. Awalnya 21 rakaat, mengalahkan semuanya, gitu, mengalahkan yang biasa sholat mungkin 11 rakaat. Ini 21, 2 hari 3 hari masih kuat, bosan, akhirnya turun lagi sampai akhirnya tidak. Nah, ini yang tidak baik. Nah, itu faedah yang kedua. Jadi ukuran dalam ibadah itu bukan banyak atau besarnya, tapi yang penting ikhlasnya, ya. Kemudian apa? Dawamnya, konsistennya. Wa qalu aina nahnu minan nabi qad ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar wa qala ahaduhum. Kemudian dari pernyataan 3 orang yang datang itu, saya akan puasa terus, saya akan sholat malam terus, dan saya tidak akan menikah. Dari sini kita bisa mengambil faidah bahwa tidak setiap yang menurut logika benar itu dibenarkan oleh syariat. Ya. Jadi menurut mereka ibadah sepanjang malam tanpa tidur itu benar, harusnya disukai, gitu. Ya. Tapi ternyata
tidak dibenarkan oleh syariat gitu. Karena apa yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah yang paling benar. Wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang paling benar adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika akal sepertinya berbenturan dengan syariat, maka yang harus dikedepankan adalah syariat tentunya. Yang dikedepankan adalah dalil. Dan pada hakikatnya sebenarnya tidak ada akal itu yang bertentangan dengan syariat. Ketika akal bertentangan dengan syariat, akalnya yang terbatas, akalnya yang tidak sampai gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, faja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Ini juga penting. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan berita bahwa ada orang yang mengatakan A, B, C, maka Nabi tidak langsung menghukumi, tapi Nabi apa? Tabayyun, mengcross check. Didatangi dulu. Benar kalian yang mengatakan ini? Ya. A antumul ladzi qultum kadza wa kadza? Benarkah kalian bilang gini tadi? Nah, jangan sampai khobarnya belum jelas, kita belum tanya ke orangnya, langsung kita hukumi. Nah, ini juga tidak benar. Saya baca status WhatsApp misalnya, oh ini kayaknya nyindir saya nih. Wah, tanpa saya tanya dulu, langsung misalnya saya mengambil tindakan yang tidak benar. Nah, maka ini tidak dibenarkan. Kalau seandainya saya merasa tersindir, harusnya saya tanya dulu, afwan, statusnya buat saya atau bukan, atau seperti apa gitu ya. Jadi ketika ada kabar yang datang kepada kita, misalnya tadi fulan bilang seperti ini, tadi fulan membicarakan antum seperti ini, jangan langsung emosi, jangan langsung mengambil tindakan, tabayun dulu, benar gak? Dan apalagi kalau kita baca dalam sosial media gitu ya, karena bahasa tulisan itu kadang berbeda dengan bahasa lisan. Seringkali terjadi salah paham ketika kita membaca, berbeda ketika kita langsung berbicara. Itu. Ya, ini yang dicontohkan Nabi, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kemudian amma wallahi innila akhsyakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftir wa usolli wa arqud. Nah, kemudian Nabi merekomendasikan dirinya. Kata Nabi, saya ini yang paling takut kepada Allah, saya ini yang paling bertakwa. Nah, jadi dalam beberapa situasi kondisi boleh seseorang itu merekomendasikan dirinya ketika ada maslahat, gitu. Ya, jadi ketika misalnya tidak ada yang bisa untuk berbicara ke depan dan dipandang yang lain tidak mampu dan saya mampu, maka dia merekomendasikan dirinya maju ke depan. Ketika imam sholat, kita lagi safar, sepertinya tidak ada yang lebih baik bacaannya dari kita, maka tidak apa-apa kita merekomendasikan diri kita maju ke depan daripada orang lain yang nanti bacaannya belum tentu benar juga gitu. Ya, saya ingat dosen saya dulu di Lipia, Dr. Budiansyah, seringkali beliau mengatakan ana ustazuka. Nah, jadi ketika ada mahasiswa yang mengomentari apa yang beliau jelaskan ketika disanggah, maka beliau sering mengatakan, ya akhi, ana ustazuka. Ya, jadi dia mengatakan apa? Bahwa dia itu ustadznya, gitu. Dia itu guru dia, walaupun dia ada kesalahan, tapi tetap ana ustazuka, saya itu guru kamu, gitu. Jadi mungkin dosen saya itu ingin menjelaskan tentang bagaimana adab juga kepada guru. Walaupun kamu benar, tapi untuk menyampaikan kebenaran itu perlu adab juga, gitu. Dan saya pun ustaz kamu, jadi tidak sembarangan saya bisa berbicara di sini, gitu. Ya. Jadi terkadang penting dan terkadang boleh seseorang merekomendasikan dirinya. Nah, kemudian ini yang paling penting, faidah yang terakhir, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang membenci, yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk dalam golonganku. Artinya apa? Yang mengada-ngada dalam beribadah, ya, dia menganggap apa yang disyariatkan dalam agama ini kurang. Harusnya
ada ini, harusnya ada itu, tapi di sini tidak ada. Nah, maka ini kata Nabi falaisa minni. Ini tentunya ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang mengada-ada, ya, atau menambah-nambah, ya, zikirnya, ya, yang disyariatkan adalah seperti ini, tapi dia tambah dengan anggapan kurang. Nah, ini adalah termasuk pada ancaman hadis ini. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Nah, akan tetapi kita harus lihat orang yang tidak melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak semuanya karena benci, ya, tidak semuanya karena berkeyakinan bahwa apa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak benar, tidak, ya. Banyak juga para ulama, misalnya Imam Nawawi ini sendiri yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, beliau tidak menikah, ya, meninggal dalam keadaan bujang. Akan tetapi apakah karena beliau membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya tidak. Ya, maka untuk menghukumi itu beliau benci kepada sunnah Nabi atau tidak itu tidak mudah juga, kita harus melihat, tidak boleh sembarangan. Nah, ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nakhtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam